bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Adegan yang tiba-tiba ini terurai dalam lautan api yang luas, menyebabkan Lindong begitu terpana sehingga ia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Namun, dia tidak kehilangan ketenangannya dan mengekspos dirinya, karena sifatnya yang berhati-hati. Sebagai gantinya, ia dengan hati-hati bermanuver dengan seuntai Nirvana Demon Flame, dan dengan sempurna menyembunyikan tubuhnya di dalam lautan api itu. Lindong bersembunyi di kegelapan. Pandangannya tanpa sadar melesat ke sisi yang berlawanan. Mengikuti penyaringan serta berhati-hati dengan matanya, dia telah menemukan bahwa ada dua sosok, bukan satu saja yang berada di ruang hampa itu. Namun, sosok kedua itu sedikit terpaut. Angka itu tampaknya telah menggunakan metode yang mirip dengan yang digunakan Lindong untuk menyembunyikan dirinya. Dia telah membiarkan tubuhnya bergabung dengan lingkungan. Oleh karena itu, Lindong tidak dapat menemukannya. Siapa dua orang ini? Mata Lindong menjadi sangat serius. Dia bisa merasakan riak yang sangat berbahaya dari kedua sosok itu. Bahaya semacam itu adalah sesuatu yang bahkan melebihi apa yang dia rasakan dari Liu Bai. Penemuan ini menyebabkan hati Lindong agak terguncang. Dia tahu bahwa medan perang kuno ini dipenuhi dengan para ahli tersembunyi. Namun, mereka seharusnya tidak mencapai tingkat ini. Aura kedua orang itu agak aneh. Suara hati Martern kecil tiba-tiba terdengar. Apa maksudmu? Lindong sedikit mengerutkan kening saat dia bertanya dalam hatinya. Aku tidak bisa menjelaskan. Aura mereka sedikit berbeda dibandingkan dengan orang-orang di medan perang kuno. Little Marten ragu-ragu dan berkata. Lindong kaget. Orang-orang ini dari medan perang kuno semuanya berasal dari kerajaan Suan Timur. Karena Little Marten mengatakan bahwa aura orang-orang ini sedikit berbeda dari aura mereka, mungkinkah bahwa kedua orang ini bukan dari wilayah Suan Timur? Pikiran konyol ini menyebabkan Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Medan perang kuno ini seharusnya dikendalikan oleh sekte-sekte super dari wilayah Suan Timur. Menjadi tempat latihan yang mereka gunakan untuk memilih murid, mereka yang bukan dari wilayah Suan Timur pasti tidak akan diizinkan masuk. Meskipun kedua orang ini mungkin tampak kuat di mata Lindong, mereka mungkin akan dipandang sebagai individu biasa di mata dari sekte-sekte super. Karena itu, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari keberadaan abnormal, dan menyelinap ke medan perang kuno. Sementara berbagai pemikiran mengalir melalui pikiran Lindong, dua orang yang berada di dalam daerah penghisap itu juga mulai berbicara. Suara mereka tidak keras, tetapi Lindong juga jelas bisa mendengar mereka. Dia mendengar suara lembut serak yang samar. Ruang ini, wilayah Suan Timur telah memilikinya cukup lama. Ucap duo misterius. Kalimat singkat ini menyebabkan badai tiba-tiba mengamuk di dalam hati Lindong. Dia bahkan merasa kulitnya samar-samar mati rasa. Apa yang tidak sengaja dia temukan? Dia datang dari kerajaan kecil, kekaisaran Yan besar. Wilayah Suan Timur saat ini hanya seperti keberadaan kolosal, yang bahkan dia sendiri tidak bisa mengerti. Namun, sebenarnya ada seseorang yang berencana untuk merebut ruang ini dari tangan makhluk luar biasa. Seberapa menakutkan pertarungan ini? Mata Lindong berkedip. Dia dengan tegas berbalik dan pergi. Yang terbaik adalah dia tidak terlibat dengan hal seperti ini. Selain itu juga tidak ada gunanya bahkan jika dia terlibat. Siapa di sana? Teriak duo misterius. Namun, secara instan Lindong berbalik. Sedikit riak dipancarkan dari tubuhnya yang disembunyikan dengan sempurna. Teriakan yang tampaknya berasal dari neraka bergema dari daerah hampa itu. Swoosh! Keringat dingin langsung mengalir dari dahi Lindong. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Kecepatannya juga dilepaskan ke batasnya. Bang-bang! Saat dia melarikan diri, lautan api di belakangnya tiba-tiba terbelah oleh energi yang menakutkan. Setelah itu, ia mengejar dengan kecepatan seperti kilat. Mata Lindong menyusut ketika dia merasakan riak dari belakangnya. Dia tahu bahwa jika dua orang misterius dari belakangnya mengejar dirinya, kemungkinan dia akan berakhir dalam keadaan menyedihkan hari ini.
Mata Little Flame agak merah terang sementara dia tetap di sisi Lindong. Macan cahaya berwarna hitam samar-samar terlihat. Batang logam di tangannya juga melepaskan sisiknya dengan suara Ci. "Jangan sembrono," ucap Lindong. Lindong sedikit cemas ketika dia melihat tindakan Little Flame. Little Flame mungkin memiliki kekuatan bertarung yang cukup kuat, dan bahkan dia bisa bertarung langsung melawan dua ahli stage Yuan Nirvana. Namun, dua orang misterius di belakang pasti memiliki kekuatan yang jauh melebihi dua tahap Yuan Nirvana. Pada saat ini, energi tajam yang tak tertandingi telah dengan cepat turun, dan akan menutupi Lindong dan Little Flame. Lindong mengepalkan tangannya sebelum kunci rahasia kuno muncul. Setelah itu, dia meraih api kecil dan masuk ke domain kunci misterius. Gemuruh. Lindong bisa merasakan bahwa seluruh ruang bergetar secara intens saat dia memasuki ruang kunci misterius, dan rasanya seolah-olah ruang itu akan runtuh. Untungnya, getaran ini hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar menghilang. Meskipun gemetaran telah berhenti, Lindong masih tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Dia tahu bahwa meskipun tidak ada cara untuk menyusup ke domain kunci misterius ini, dia tidak tahu pasti apakah kedua orang misterius itu memiliki keterampilan unik. Bagian dalam domain kunci misterius benar-benar sunyi. Bahkan napas Lindong ditekan sampai batas terlemahnya. Lindong menutup matanya dan pikirannya bergabung dengan kunci rahasia kuno. Dia bisa merasakan samar-samar bahwa tampaknya ada semacam pemindaian samar yang menyapu kunci rahasia kuno, sebelum menyebar dari jarak yang sangat jauh. Pemindaian semacam ini berlangsung sebentar, sebelum benar-benar hilang. Pada saat itu, Lindong akhirnya menghela napas lega dan duduk. Api menyebar dari dalam lautan api, sementara Lindong menghela napas lega. Dua sosok melintas dan muncul. Ekspresi mereka agak serius saat tatapan mereka berulang kali menyapu Lindong dengan cara yang tajam dan teduh. "Orang itu benar-benar telah melarikan diri," ucap duo misterius. Salah satu dari keduanya mengerutkan alisnya dan berbicara dengan suara serius. "Apakah dia akan menghalangi rencana kita?" Orang yang mengajukan pertanyaan memiliki penampilan biasa. Namun, kedua matanya memiliki warna ungu hitam yang aneh. Matanya sangat dingin ketika dia melirik ke sekelilingnya sebelum menjawab segera. "Kami tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi sebelumnya. Bahkan jika dia ingin memberitahu orang lain, dia tidak punya tempat untuk melakukannya. Pada saat ia memiliki kesempatan, rencana kami sudah selesai. Kami benar-benar ceroboh. Namun, orang itu sebenarnya bisa bergabung dengan Nirvana Burning Sky Array, dan lolos dari akal sehat kita. Sepertinya dia juga bukan individu yang sederhana." Orang lain menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan gelap. "Lupakan saja, ayo pergi dulu. Kita harus menghindari mengungkapkan diri kita dari sekarang, dan seterusnya untuk menghindari masalah di masa depan." Pria dengan mata ungu hitam itu berbicara sebelum melambaikan tangannya, dan dengan cepat bergegas ke daerah lain, pada jarak yang sangat jauh. Lautan api ini menjadi sunyi sekali lagi, setelah kedua orang itu pergi. Keheningan semacam ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum lautan api bergetar. Kedua orang yang telah pergi sebelumnya sekali lagi muncul dengan aneh. Hanya setelah mereka melihat sekeliling mereka, yang benar-benar kosong dari kegiatan dengan ekspresi buruk, barulah mereka akhirnya mengepalkan gigi mereka dan benar-benar membalikkan tubuh mereka. Setelah dua orang ini benar-benar menyerah, mereka menjadi tidak menyadari bahwa Lindong akhirnya berjalan keluar dari domain kunci misterius ke lautan api yang berada tidak jauh. Lindong dan Little Flame memandang lautan api yang tenang di sekitar mereka dan menghela napas lega. Mereka benar-benar menjauh. Marten kecil juga muncul. Ia tertawa sebelum langsung berkata, "Orang-orang itu seharusnya bukan orang-orang dari wilayah Suan Timur. Sepertinya kita menyadari sesuatu. Yang terbaik adalah bersikap bodoh tentang hal-hal seperti itu." Lindong menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, yang terbaik adalah dia tidak ikut campur dalam pertarungan di tingkat seperti itu. "Tenang, selama kakek Marten mendapatkan pil samsara, aku akan memulihkan kekuatanku." Pada saat itu, bahkan dua orang dari sebelumnya, tidak akan ada yang berani menyentuhmu dengan kakek Marten yang melindungimu. Marten kecil melambaikan cakarnya dan dengan malas berkata. Lindong memutar matanya pada orang itu. Dia terlalu malas untuk menjawabnya. Setelah menyapu pandangannya, dia mengidentifikasi arahnya dan berkata, "Ayo pergi. Kami sudah sampai di ujung formasi ini.
Kemungkinan kita akan tiba di tujuan. Lindong tampaknya tidak terlalu khawatir tentang dua orang misterius dari sebelumnya. Meskipun dia tidak menyadari metode apa yang mereka gunakan untuk menyelinap ke medan perang kuno ini, dia tidak percaya bahwa mereka memiliki kekuatan dari siapapun yang setara dengan murid-murid super sekte itu. Tidak apa-apa jika orang-orang ini bersembunyi di tempat ini. Namun, mereka kemungkinan tidak akan berani membuat keributan. Kalau tidak, orang pertama yang melihat mereka akhirnya akan tarik, karena ada sekte super yang mengamati tempat ini. Sekte super dari wilayah Suan Timur pasti tidak akan membiarkan orang luar ini membuat masalah di tempat latihan mereka, ucap Lindong. Martin kecil sekali lagi terbang ke jimat batu setelah mendengar ini. Little Flame juga mengangguk dan mengikuti di belakang Lindong. Mereka dengan cepat terbang menuju bagian lain dari lautan api. Kali ini, Lindong tidak lagi bergabung dengan lautan api selama perjalanannya. Sebagai gantinya, ia langsung memilih untuk menggunakan metode biasa, dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menekan korosi gelombang api. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, itu tidak akan terdeteksi karena terlalu unik. Perjalanan ini tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 10 menit, Lindong merasakan bahwa suhu di sekitarnya secara bertahap mulai turun. Warna merah tua yang meresapi matanya juga mulai menjadi semakin jarang. Warna merah tua menjadi semakin jarang sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Ketika Lindong melangkah keluar dari lautan api, dia mengangkat matanya dan melihat pemandangan kuno yang megah di depannya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati Nirvana Burning Sky Array, dan mencapai wilayah yang lebih dalam dari Ancient Treasure Trove. Ruang berwarna abu-abu suram yang luas muncul di depan Lindong. Banyak pulau ditangguhkan di ruang ini. Mereka terhubung satu sama lain dan muncul seperti benua yang mengambang. Wilayah yang lebih dalam dari harta karun ini berbeda dari ruang yang rusak di luar, dan ruang di dalamnya jauh lebih stabil. Garis retak spasial yang kadang-kadang terjadi di luar benar-benar menghilang di tempat ini. Jelas, wilayah ini berada di bawah perlindungan khusus. Bahkan setelah periode waktu yang lama, ruang itu masih dipertahankan dengan cukup sempurna. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok manusia lewat pada saat ini. Kemungkinan besar mereka berasal dari kekaisaran yang kuat yang telah mendahului orang lain. Hampir semua dari mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini, dianggap sebagai elit di wilayah barat laut ini. Lagi pula, bahkan seorang ahli di panggung Nirvana akan menghadapi ancaman besar bagi hidupnya, ketika ia mencoba untuk menyeberang Nirvana Burning Sky Array. Beberapa dari mereka yang kurang beruntung, untuk bertemu dengan keberadaan yang menakutkan seperti Nirvana Demon Flame, kemungkinan akan menemui ajalnya, bahkan jika dia adalah seorang ahli yang telah melangkah ke dua ahli tahap Yuan Nirvana. Bagaimanapun, tidak semua orang memiliki jimat batu yang misterius, yang bisa menyegel benda misterius seperti api iblis Nirvana. Oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang bisa menyeberangi arai langit pembakaran Nirvana, dan tiba di wilayah yang dalam dari harta karun, bukanlah individu sederhana. Mereka semua pasti memiliki beberapa keterampilan. Lindong baru saja dibebankan dari Nirvana Burning Sky Array ketika beberapa tokoh manusia juga keluar dari belakangnya. Orang-orang ini melirik Lindong, yang telah berhenti sementara mata mereka mengandung sedikit kehati-hatian. Setelah itu, mereka dengan cepat terbang menuju pulau yang tergantung di langit di kejauhan. Ini seharusnya menjadi wilayah terdalam dari harta karun kuno. Ayo pergi. Kita juga harus pergi dan berburu harta karun, ucap Lindong sambil menggosok tangannya. Matanya menatap pulau terapung sebelum mereka berubah sedikit berapi-api. Setelah memasuki Ancient Treasure Trove, dia belum mendapatkan harta apapun selain meminjam kekuatan Sungai Pil, untuk menahan kesengsaraan Nirvana. Faktanya, dia bahkan belum mendapatkan satu harta pun. Di belakangnya, wajah Little Flame menunjukkan senyum sementara dia mengangguk. Setelah itu, mereka berdua bergegas keluar, dan bergegas menuju pulau terapung yang jauh. Menurut apa yang dicatat pada jimat batu, pemimpin sejati aliansi Tiangang ini adalah 4 sekte besar yang misterius. Di bawah keempat sekte besar itu adalah sekte penjaga. Oleh karena itu, secara tegas, bahwa Heaven Cloud Sect hanyalah salah satu dari sekte pelindung yang lebih lemah. Inilah alasan mengapa seseorang bisa menemukan sisa-sisanya di luar. Lindong menyampaikan kepada Little Flame beberapa informasi yang dia sadari sementara mereka berdua dengan cepat terbang melintasi langit.
Pada saat yang sama, matanya juga menyapu pulau-pulau terpencil di bawah. 5 teratas dari 16 sekte pelindung berada di wilayah yang dalam dari harta karun kuno ini. Meskipun warisan mereka tidak dapat dibandingkan dengan 4 sekte besar yang misterius, mereka jelas bukan warisan biasa. Kemungkinan banyak orang akan tertarik. Apakah kita langsung menuju ke sisa-sisa 4 sekte besar misterius? Api kecil menggosok kepalanya dan berkata, kalau saja itu sangat mudah. Hanya setelah sisa 5 sekte pelindung diaktifkan, pewarisan 4 sekte besar misterius akan diaktifkan, ucap Lindong. Lindong tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bagian selatan pulau. Dia berkata, jika informasi yang dicatat pada tablet batu itu benar, harus ada sekte yang tersisa di sana. Ayo pergi dan lihat dulu. Lindong memilih untuk meningkatkan kecepatannya setelah dia berbicara. Segera setelah itu, Little Flame juga mengikuti di belakangnya. Latar belakang sekte menurut Lindong telah disebutkan cukup kuat. Itu bernama sekte tingkat 8, dan menduduki peringkat kedua di antara sekte pelindung. Bahkan, itu beberapa kali lebih kuat daripada Heaven Cloud sekte yang mereka temui sebelumnya. Ini bisa dianggap sebagai sisa-sisa kelas elit. Sekte yang merupakan sekte pelindung peringkat atas disebut Ground Martial Sect. Hanya 4 sekte besar misterius yang bisa melampaui itu dalam aliansi Tiangang ini. Namun, Lindong juga mengerti bahwa dalam hal kekuatan, Ground Martial Sekte memang jauh lebih kuat daripada sekte tingkat 8. Namun, informasi yang ia peroleh dari tablet batu, tidak menunjukkan lokasi sekte marsial darat. Jika Lindong perlahan mencarinya, dia mungkin berakhir dengan tangan kosong. Dalam hal itu, pada prinsipnya lebih baik mengarahkan langsung ke sekte tingkat 8 ini. Karena Lindong memiliki target dalam pikiran, Lindong dan Little Flame tidak berhenti di sepanjang jalan untuk apapun yang tampak seperti sisa-sisa sekte lainnya. Oleh karena itu, mereka berdua terbang melewati pulau terapung yang tak terhitung jumlahnya. Setelah sekitar setengah jam setelahnya, akhirnya mereka mengurangi kecepatan mereka secara bertahap. Perhatian mereka tertuju pada sebuah pulau yang jauh. Pulau itu cukup unik dan tidak ada gunung di sana. Sepintas, seolah-olah seluruh pulau itu adalah tanah yang sangat luas dan terbuka. Di tengah-tengah tanah terbuka, adalah aula batu besar. Perasaan kuno yang tampaknya dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan dipancarkan dari dalam aula batu besar. Selain itu, ada cukup banyak pilar batu besar yang didirikan di tanah terbuka yang sangat besar. Pilar batu ini juga memancarkan aura kuno. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, ia akan menemukan sejumlah jejak tangan yang dalam dan jejak kaki di sana. Tampaknya seolah-olah tempat ini pernah menjadi tempat latihan sekte tingkat 8 ini. Lindong dan Little Flame secara bertahap mendekati aula batu yang sangat besar ini. Baru kemudian mereka menemukan bahwa lingkungan aula batu sudah memiliki cukup banyak figur yang hadir. Jelas, mereka adalah kekaisaran yang kuat, dan para ahli yang datang ke wilayah yang dalam dari harta karun ini. Namun, Lindong tidak menyembunyikan diri ketika melihat mereka. Sebagai gantinya, dia langsung turun dari langit sebelum mendarat di pilar batu dengan Little Flame. Munculnya 2 orang tambahan menarik cukup banyak tatapan. Dari kelihatannya, sepertinya Lindong tidak asing bagi mereka. Percakapan pribadi dipancarkan secara samar-samar. Orang ini adalah Lindong, yang telah mengalahkan Si Kun dari Kekaisaran Tebing Iblis Khan. Dia memang cukup mampu. Dengan mengandalkan latar belakang kekaisaran peringkat rendahnya, dia benar-benar bisa mencapai tahap ini. Dia benar-benar bukan orang yang sederhana. Pembicaraan pribadi itu tidak terlalu disembunyikan. Oleh karena itu, sedikit suara dari mereka ditransmisikan ke telinga Lindong. Ini menyebabkan dia merasa sedikit terkejut. Kemungkinan dia tidak menyangka bahwa kemenangannya atas Si Kun akan menyebar begitu cepat. Tidak heran para ahli ini tidak mengungkapkan penghinaan di mata mereka, ketika mereka sadar bahwa dia datang dari Kekaisaran Gritian. Mereka semua mengerti bahwa kelahiran seseorang tidak penting di tempat ini. Yang paling penting adalah kekuatan pribadi seseorang. Jika seseorang ingin menonjol dari jumlah jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam perang Kekaisaran 100 ini, memiliki kelahiran yang mulia tanpa kemampuan akan sia-sia. Tidak ada yang akan memandang kamu dengan hormat jika itu yang terjadi. Sekte-sekte super itu tidak akan peduli tentang apakah kamu berasal dari Kekaisaran peringkat rendah atau tinggi.
Yang mereka inginkan adalah para jenius sejati. Mata Lindong menyapu aula batu yang sangat besar ini. Setelah itu, dia mengerti sedikit situasi di hatinya. Selain individu-individu yang tersebar, ada 3 kelompok orang yang paling menarik perhatian. Lindong tidak terbiasa dengan 3 kelompok orang ini. Namun, masing-masing dari mereka berdiri dengan tangan di belakang mereka, yang berada tepat di depan. Selain itu, 3 orang ini juga satu-satunya yang tidak memberi Lindong pandangan tambahan. Kemungkinan ada semua orang yang relatif sombong di hati mereka. Tentu saja, riak kuat yang menyebar dari tubuh mereka juga memungkinkan orang lain untuk memahami bahwa mereka memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Panggung 2 Yuan Nirvana. Mata Lindong sedikit menyipit saat dia berhenti pada 3 orang itu. Jantungnya tanpa sadar berdetak secara emosional. Mereka yang bisa tiba di daerah yang dalam dari harta karun ini memang bukan orang biasa. Aura berfluktuasi dari kedua orang ini jauh lebih kuat dari Si Kun, yang baru saja naik ke 2 panggung Yuan Nirvana. Tidak heran mereka tidak melirik Lindong. Bagaimana mungkin sekte ini tetap di sini, yang tidak memiliki penghalang energi? Flame kecil berbicara dengan ragu, sementara dia berdiri di samping Lindong. Lindong juga kaget ketika mendengar ini. Hanya dia yang menemukan bahwa lingkungan dari sisa sekte tingkat 8 ini sebenarnya tidak memiliki penghalang energi yang sama, seperti sekte awan kering. Dengan cara ini, sepertinya sisa-sisa ini sebenarnya telah terungkap di depan mata semua orang tanpa pertahanan, ada sesuatu yang sepertinya sedikit salah. Lindong sedikit mengaitkan alisnya. Dia tidak percaya bahwa sisa-sisa sekte semacam ini akan tampak setenang ini. Dia segera melihat sekelilingnya, dan juga melihat bahwa beberapa orang memiliki keraguan, dan keraguan di mata mereka. Tampaknya mereka tidak dapat mengatakan apa arti adegan ini di depan mereka. 3 kelompok orang dengan 2 ahli tahap Yuan Nirvana juga saling memandang di luar aula besar. Ada ekspresi bersemangat di mata mereka. Kemungkinan mereka menjadi sedikit tidak sabar setelah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Lindong diam-diam mengamati adegan ini, tetapi dia tidak membuka mulut untuk berbicara. Lindong, di bawah tempat ini, sepertinya ada sesuatu. Suara Little Marten pelan terdengar di hati Lindong, sementara dia tetap diam. Lindong menyipitkan matanya sedikit. Matanya menunduk ke bawah tanpa diperhatikan, dan menatap tanah berlubang di daerah yang telah terkorosi seiring waktu. Hatinya dengan lembut bertanya, "Ada apa?" "Aku tidak yakin." Riak itu, tampaknya sedikit aneh. Namun, kamu harus waspada. Mustahil tempat seperti itu tidak memiliki pertahanan apapun. Marten kecil bimbang sejenak. Jelas, dia tidak dapat dengan jelas mendefinisikan hal itu. Lindong mengangguk dengan lembut. Yuan power perlahan beredar di dalam tubuhnya. Bahkan kekuatan spiritualnya telah diam-diam menyebar. Dia akan dapat melakukan intervensi dengan kecepatan secepat kilat saat situasi tak terduga terjadi. Little Flame di sampingnya jelas merasakan tindakan Lindong. Segera, cahaya merah melintas di matanya. Tubuhnya yang kuat mencondongkan ke depan, tampak seperti harimau ganas yang akan menerkam mangsanya. Sementara Lindong dan Little Flame memperlakukan situasi dengan sungguh-sungguh, 3 kelompok orang di depan akhirnya tidak dapat mengendalikan diri ketika mereka mulai bergerak. Orang bisa melihat 3 ahli tahap Yuan Nirvana memimpin untuk bergegas keluar, sebelum langsung berlari menuju aula batu besar. Swoosh! Kecepatan ketiga orang itu sangat cepat. Dalam sekejap, mereka muncul dalam jarak 1000 kaki dari aula batu yang sangat besar. Namun, tepat ketika tubuh mereka akan mengisi ke dalam radius 1000 kaki, Lindong tiba-tiba mengecilkan matanya. Ini karena bahkan dia merasakan semacam riak yang sedang ditransmisikan ke tanah terbuka batu besar pada saat ini. Bang! Seluruh tanah terbuka bergetar tiba-tiba dalam sepersekian detik. Segera, tanah aula batu besar di depan hancur. Sosok besar berwarna putih keabu-abuan bergegas keluar dari bawah tanah dengan kecepatan kilat. Setelah itu, ia bertabrakan dengan kejam ketiga sosok manusia dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Bum bum bum. 3 suara teredam muncul. Ketiga ahli Yuan Nirvana stage itu langsung terbang kembali di depan banyak mata yang terkejut. Tubuh mereka mendarat di tanah dengan cara yang menyedihkan, dan kaki mereka langsung menggosok bekas luka yang dalam di tanah. Setelah itu, mata mereka juga terkejut ketika mereka melihat tanah di depan aula batu besar yang telah pecah.
Debu abu-abu merembes ke tempat itu. Sesaat kemudian, sosok yang sangat besar sepertinya terbangun dari tanah. Itu membawa semacam tekanan kuno, sementara perlahan-lahan muncul di depan mata semua orang. Ini adalah... Lindong menatap sosok besar di debu keabu-abuan dan matanya menyusut. Anjing naga pangeran prasejarah. Suara serius Little Marten juga diam-diam terdengar pada saat ini, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.